Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Pak Kevin. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tugas remedial assessment sumatif. Ya, yang judulnya itu tentang remedial sumatif trigonometri. Nah, kita langsung aja masuk ke soal yang pertama. Nah, pertanyaannya itu, jika diketahui segitiga ABC siku-siku di B dengan nilai cos A sama dengan 2/3, maka nilai sin A kali cos C adalah... Nah, ntar kita tambahkan dulu. Nah, sifat sudut segitiga siku-siku dalam segitiga siku-siku di B itu berlaku A plus B plus C. Nah, sama dengan itu 180 derajat. Nah, karena B-nya itu sama dengan 90 derajat, maka A plus C-nya itu sama dengan 90 derajat juga. Nah, lalu kita hubungkan trigonometri sudut komplement. Karena A dan C saling komplement, maka berlaku sin C sama dengan, maaf ya rada lama ngetik kita, sin C sama dengan sin 90 derajat min A. Oke, itu sama dengan cos A. Lalu lalu cos C sekarang. Cos C sama dengan berarti sama dengan cos 90 derajat min A lagi. Sekarang sama-sama sama dengan sin A lagi. Tadi cos A, sekarang sin A. Nah, cari sin A dari cos A. Diketahui cos A-nya itu sama dengan 4/5. Nah, cos A sama dengan 4/5. Ini teh sisi samping atau sisi miringnya ya. Nah, cari sisi depannya menggunakan teorema Pythagoras ya, yang menggunakan cara ini, teorema Pythagoras. Y sama dengan akar 5 pangkat 2 dikurang 4 pangkat 2. Nah, sama dengan, yang berarti jadi sama dengan akar 25 dikurang akar 16 ya. Yang berarti hasilnya menjadi akar 9. Yang hasilnya itu akar 9 itu 3 ya. Akar 9 sama dengan 3. Nah, akar 9 sama dengan 3. Lalu setelah itu berarti kita udah tahu sin A-nya itu adalah 3/5. Ya. Hasil sin A-nya itu adalah 3/5. Nah, lalu ketika kita udah tahu sin A-nya itu adalah 3/5, kita hitung sin A kali cos C-nya. Berarti kita substitusikan cos C sama dengan sin A. Berarti sin A tik cos C sama dengan sin A kali sin A.
Nah, sama dengan sin A. Sorry, buka kurung dulu. Buka kurung sin A. Tutup kurung pangkat 2. Nah, yang berarti sin A kali cos C sama dengan 3/5. Ntar ini kita naikin dulu biar kelihatan. Kita gedein. Nah, berarti tadi sin A kali cos C. Jadi buka kurung 3/5 pangkat 2 sama dengan 9/25. Nah, ini adalah hasil jawaban yang pertama dari nomor 1. Hasilnya adalah 9/25. Oke. Kita langsung lanjut lagi ke baris. Kita lanjut lagi ke nomor. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, jika diketahui segitiga siku-siku ABC dengan sisi terpanjangnya 8 cm dan besar salah satu sudutnya itu 30 derajat, maka luas segitiga ABC-nya adalah, nah, ini berarti dia kita juga bisa berarti dia menanyakan tentang luas segitiga siku-siku dari segitiga ABC. Nah, cara pengerjaannya itu, yang pertama, kita identifikasi sisi terpanjang dulu dalam segitiga siku-siku. Nah, sisi terpanjang adalah sisi miringnya, R. Nah, jadi R dari sisi R atau sisi miring dari segitiga siku-siku ABC ini adalah berarti 8 cm kan, ini 8 cm. Dan setelah itu kita identifikasi sudutnya. Sudut-sudut dalam segitiga tersebut itu adalah 90, 30 dan 180 derajat. Nah, yang berarti kita kurangin ya 90 derajat dengan 30. Derajat kita kurang 30. Berarti sama dengan 60 derajat. Nah, setelah kita udah kurangin hasil ini, kita tentukan sisi lain. Gunakan perbandingan trigonometri dengan sudut 30 derajat. Nah, misalkan sisi depan Y dan sisi samping Z. Nah, dari sudut 30 derajat. Nah, sisi depan Y, sorry rada pilek ya. Nah, sisi depannya itu sin 30 derajat sama dengan Y per R. Nah, yang berarti jadi 1/2 sama dengan Y per 8. Kita kasih lagi tanda tunjuk Y sama dengan 1/2 dikali 8 sama dengan 4 cm. Nah, pilek maaf ya, rada pilek sedikit. Oke, aduh ini rada ngelik nih. Oke, kita lanjut ya. Lalu kita cari sekarang sisi samping Z. Nah, cos 30 sama dengan X per R. Akar sama dengan akar 3/2. Nah, sama dengan X per 8. Nah, lalu yang berarti jadinya X sama dengan akar 3/2. Akar 3/2. Nah, kita kali dengan 8. Yang berarti hasilnya itu akan menjadi 4 akar 3 cm.
4 akar 3 cm. Nah, setelah kita udah dapat nih ya sisi samping Z, sisi depan Y. Sekarang kita hitung luas segitiga siku-sikunya, luas segitiga siku-siku L. Yang rumusnya luas segitiga itu pas rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Yang ini ya, kali A kali T. Nah, yang berarti L. Nah, yang berarti setengah kita kali dengan Z dan Y. Anggaplah A-nya ini masih Z dan T-nya masih Y. Nah, setelah itu tadi kan kita udah nemu nih Z-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, berarti kita tinggal masukin aja setengah kali 4 akar 3 dikali 4. Nah, ini 1/2 ya. Maaf salah nulis. Oke. Setelah itu kita ulang lagi rumusnya 1/2. Nah, 4 akar 3 ini tadi kita kalikan dulu dengan 4, yang berarti tadi 4 kali 4 16, yang berarti hasil jadi 16 akar 3. Nah, setengah 1/2 dikali 16 akar 3 hasilnya adalah 8 akar 3 cm. Nah, ini adalah hasil dari nomor 2 ya, atau jawaban dari nomor 2. Oke, kita lanjut ke nomor yang 3. Masih panjang ya perjalanan. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3 ya. Nomor 3 ini bisa dibilang judulnya itu masalah sudut depresi atau aplikasi ya. Nah, cara penyajiannya itu yang pertama kita harus visualisasi masalah ini dulu ya. Nah, yang pertama ini itu kalau kita bisa lihat atau kita mengerti, ini tuh membentuk segitiga siku-siku. Nah, gedung kepresidenan itu sisi samping. Diketahui area itu ada 100 meter. Nah, tinggi gedungnya sisi depan Y. Ya. Dan jarak sniper ke presiden sisi miring. Nah, ini yang dicari ya. Nah, kita langsung gunakan perbandingan trigonometri. Nah, kita ini punya sisi samping dan ingin mencari sisi miring. Nah, yang berarti di sini cos ya, kita tulis cos 0 mana sebentar. Teks. Nah, ini dia ya, cos. Nah, yang berarti sama dengan sisi miring per sisi samping sama dengan, nah, sisi miringnya ini adalah R per X ya. R per X. X adalah sisi sampingnya. Nah, langsung jadi cos 60 derajat. Cos 60 derajat sama dengan 100 per mana ya? Ini nah, sorry. 100 per R. Nah, jadi cos 60. Nah, kita langsung aja jadi 1/2 sama dengan 100 per R. Nah, ini mah gampang lah ya. Kita tinggal kali silang aja. Nah, di sini setelah kita kali silang ya, 2 kali 100, 1 kali R sama dengan per 200. Yang berarti R-nya setelah tadi ya 2 kali 100 200, 1 kali R 1 R. 1 R sama dengan 200, yang berarti R sama dengan 2. Nah, R-nya 2 kali 100. Dan tadi udah saya bilang ya, sama dengan 200. Yang berarti hasilnya adalah 200 meter. Nah, ini cukup mudah ya ini. Menurut saya soal termudah dari yang nomor 1 sampai 2 tadi. Ya. Langsung kita lanjut saja ke nomor 4 ya. Udah hampir setengah jalan. Kita lanjut.
Nomor 4 ini sebenarnya masalahnya itu adalah menyederhanakan ekspresi trigonometri ya dalam satuan radian sepertinya ya. Kita bisa konversi radian ini ke derajat dulu agar mungkin bisa dibilang untuk mempermudah ya. Nah, di situ kan tertulis nih pi. Nah, kita ubah dulu ya. Contohnya itu seperti yang berarti pi. Pi berarti saya harus ya nulisnya gini aja lah ya. Pi per 4. Nah, pi per 4 ini sama dengan 45 derajat. Lalu pi per 3 ini sama dengan 60 derajat. 60 derajat. Nah, kita langsung tentukan nilai trigonometri standarnya. Nah, sebentar, kita taruh atas. Nah, trigonometri standar ini tan pi per 4 sama dengan tan 45 derajat yang berarti 1. Lalu ada cos 1. Lalu ada cos pi per 3 sama dengan cos 60 sama dengan cos 60 yang berarti sama dengan itu adalah 1 per 2. 1 per 2. Lalu ada sin. Ada sin berarti di sini tuh ada sin pi per 3 ya. Sin pi per 3. Sin pi per 3. Nah, sin pi per 3 sama dengan sin 60. Oke. Yang berarti akar 3 per 2. Yang berarti ya kalau ya akar 3 per 2 sama dengan akar 3 per 2. Nah lalu kita masukin terakhir nih. Ya, dari tentukan nilai trigonometri ini itu ada tan pi per 3 sekarang. Tan pi per 3 sama dengan tan 60. Yang berarti tan 60 sama dengan akar 3. Nah, yang ini juga cukup mudah ya. Dari yang 1 sampai 3 tadi. Nah, setelah ini kita langsung substitusi nilai ke ekspresinya. Nah, dari soal di atas ini yang seperti tan pi per 6 cos pi per 3 kali sin pi per 3 plus tan pi per 3 kali sin pi per 6 adalah, nah kita nggak usah tulis ulang ya biar tidak membuang waktu ya. Nah sabar, ini gimana lagi nih? Udahlah nggak usah diubah itu, pokoknya tadi tan aja. Nah, yang berarti hasil dari di atas ini kita ubah dulu menjadi tan pi per 4 kurung cos. Nah ini cukup lama ya karena di keyboard tuh nggak ada pi. Cos pi per 3 dikali sin pi per 3 tambah tan pi per 3 dikali sin pi per 3. Nah, setelah itu berarti kita tinggal sederhanakan lagi. Jadi 1 kita kali kurung besar nih ya. Besar 1 per 2 kita kali dengan min 3 akar 3. Nah ya, kita kali dengan akar 3 per 2. Akar 3 per 2 kita tambah dengan akar 3 tambah mana nih? Nah ini tambah dengan akar 3 lalu kita kali dengan akar 3 per 2. Nah akar 3 per 2 lalu kita sederhanakan lagi terus ya sampai menemukan jawaban yang lebih pendek ya. Berarti akar 3 per 4 ditambah 3 per 2. Oke. Nah setelah ini kita langsung saja samakan penyebut.
Nih kita panjangin dulu biar tidak membuang tempat. Samakan penyebut. Nah, yang berarti tadi sama dengan akar 3/4 ya, tambah 3 kali 2 per 2 kali 2. Nah, akar 3/4 ini masih belum bisa disederhanakan ya. Berarti kita tulis ulang lagi aja. Akar 3/4. Nah, ini yang 3 kali 2 per 2 kali 2 kita tinggal kali aja, atas kali. Ya yang atas kali yang bawah kali. Ya, jadi tambah 6/4. Jelas 6/4. Nah, lalu kita tinggal sederhanain lagi yang terakhir ya kan, yang berarti 6 tambah akar 3/4. Karena penyebut bawahnya itu sama ya. Tambah akar 3/4. 3/4. Nah, ya berarti udah, ini jawabannya adalah 6 plus akar 3/4. Nah, oke, kita lanjut ke nomor 5. Sudah setengah jalan ya. Nah, ke nomor 5. Nah, sekarang nomor 5 ya. Nah, yang berarti ini nilai ekspresi trigonometri sudut bukan standar ya. Kita langsung aja lah ya ke caranya. Cara cepatnya aja ya. Nah, si 630 ini kita langsung aja lah sederhanain ya. Teks. Nah, ini ada sedikit pilek, jadi kurang nyaman nih Pak ya ngejelasinnya. Oke. Yang berarti sama dengan akar lagi buka kurung ya. Buka kurung min 1 kita kalikan dengan buka kurung 1. Pilek nih Pak. Aduh, maaf sekali nih. Min 1/2. Nah, udahlah ya. Min 1/2. Tutup kurung. Kita kurang. Sebentar ya, saya tulis dulu baru nanti akan saya jelaskan. Akar berarti oke. Langsung berarti jadi akar 3/2. Woi, kok ini nggak bisa di ini? Sebentar. Nah, ini. Akar 3 min akar 3/2. Gambar saya tulis dulu langsung, berarti kita kalikan dengan akar 3 per kalikan akar 3/3. Nah, akar 3/3. Nah, setelah itu kita sederhanakan lagi. Yang ini berarti jadi 1/2 min 3/6. 1/2 dikurang. Ya berarti tadi sudah disederhanakan ya. Dibagi dengan 3. Berarti atas bawah dibagi dengan 3 yang berarti menjadi min 1/2. Sama dengan 1/2 ditambah 1/2 yang berarti hasilnya jadi 1. Nah ya, ini jawaban nomor 5. Jawaban terpendek nih ya. Dari 1 sampai 4 tadi ini. Dari 1 sampai 5 ini adalah jawaban yang terpendek. Lalu ada nomor 6. Nomor 6 ya, 3 cos berarti kita langsung aja. Nah, berarti 3 berarti min sin x ya, betul, min sin x dikurang min sin x. Min sin x tambah sin z. Tambah sin z. Nah, tambah sin z ini sebentar kita gedein. Nah, tambah sin z ya. Sama dengan min 3 sin x tambah sin z
Kita berarti tambah sin Z lagi. Nah, lalu min 3 tambah 1, min 3 tambah 1 tambah 1. Ini sin Z. Berarti min 1 itu sin Z. Dan berarti masih satunya hilang ya, menjadi min sin Z. Nah, kita substitusikan nilai yang diketahui ini. Yang kita ketahui ini berarti jadi kan yang kita ketahui ini sin Z sama dengan A. Diketahui sin Z sama dengan A. Nah, berarti jawabannya adalah min A ya. Karena dia pindah ruas ke sebelah kiri dari plus menjadi min. Berarti jawabannya itu adalah min A. Nah, adalah jawaban untuk nomor 6. Lalu kita lanjut ke nomor 7. Oke, nomor 7. Yang berarti kalau nomor 7 ini trigonometri ya, trigonometri dalam segitiga lancip. Berarti kita langsung aja masuk ke cara pengerjaannya. Nah, yang pertama ini kita harus gunakan sifat sudut segitiga yang sama dijelaskan seperti nomor 1 tadi. Berlaku A plus B plus C sama dengan 180. Nah, kita juga harus cari hubungan A plus B dan C. Nah, kalau dalam hubungan berarti A plus B sama dengan 180 derajat min C. Nah, kita juga bisa gunakan gunakan sudut berelasi ya. Cos A plus B. Nah, sama dengan cos 180. Cos 180 min C. Nah, min C. Nah, ini itu adalah sudut di kuadran 2. Nah, yang dimana nilai kosinusnya itu negatif. Di cos A plus B sama dengan min cos C. Cos C. Nah, cari cos C dari sin. Nah, kita langsung aja cari cos C dari sin C. Nah, diketahui kan sin C-nya ini sin C 4/5. Sin C-nya ini 4/5. Nah, 4/5 ini sisi depan atau sisi miringnya. Ya, sisi depan atau sisi miring. Nah, maka cos C-nya sama dengan sisi samping per sisi miring 3 sama dengan 3/5. Nah, berarti segitiga lancip. Nah, berarti semua sudutnya segitiga lancip A. Kita tulis aja ya. A, B, C dikecil 90. Jadi cos C-nya itu jadi positif. Nah, kita tinggal berarti kita hitung cos A plus B. Nah, berarti kita langsung aja sama dengan min cos C sama dengan min 3/5. Nah, yang berarti jawabannya ini adalah min 3/5. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Sudah hampir selesai ya, waktu sudah berjalan cukup panjang nih. 30 menit ya, sekitar 30 menit. Nah, berarti kalau nomor 8 ini kita tentang trigonometri ya dengan batasan dengan batasan kuadran. Nah, cara pengerjaannya itu kita harus identifikasi kuadran dulu. Nah, batasannya ya, yang tadi ini berarti 3x per 2 tanda lebih kecil x
dan lebih kecil 2pi berarti 270 derajat dan segala macamnya itu berada di kuadran 4. Nah, kita harus tentukan nih tanda trigonometri di kuadran 4. Nah, kalau kita tentukan cos X-nya itu positif, sin X-nya negatif, dan tan X-nya itu negatif. Nah, kita bisa cari sin Z dan tan X. Nah, kan diketahui cos X-nya itu sama dengan 1/3. 1/3. Ini tuh sisi samping atau sisi miring ya. Nah, langsung kita cari aja sisi depannya. Atau bisa dibilang Y menggunakan teorema Pythagoras. Yang tadi udah dijelaskan di nomor 2 atau 3. Seingat saya di 2 ya. Nah, teorema Pythagoras yang berarti rumusnya itu kita langsung masukkan aja akar 3/2 min 1/2 sama dengan akar 9 min 1. Itu jadi sama dengan akar 8 2 akar 2. Nah, ini ya 2 akar 2. Nah, ini bisa 2 akar 2 karena kita bisa hitung ya. Akar 8 itu 2 akar 2 dengan cara pohon faktor. Kita juga bisa hitung dari di pohon faktor ya. Biasanya saya menggunakan pohon faktor untuk menghitung. Nah, sisi sin X-nya ini sisi depan per sisi miring. Nah, karena di kuadran 4. Ya, karena di kuadran 4 maka sisi sin X-nya itu min 2 min 2 akar 2/3. Nah, tan X-nya itu sama sisi depan per sisi miring. Karena di kuadran 4 juga, maka tan X-nya itu min 2/2/1. Kalau yang disederhanain atau dikecilin menjadi min 2 akar 2. Kita langsung aja hitung ekspresinya. Ya, kita hitung. Jadi min 2 akar 2 min 2 akar 2/3 bersama dengan min 2 akar 2 kita tambah menjadi 4 akar 2/3. Nah, ini adalah penyederhanaannya ya. Dan setelah ini kita langsung saja menyamakan penyebutnya. Samakan penyebut. Ya. Oke. Yang berarti sama dengan min 2 akar 2 kali 3/3 ditambah 4 akar 2/3 4 akar 2/3. Nah, langsung dia berarti duanya langsung kita kalikan 3 aja ya. Jadi min 6 akar 2 ditambah 4 akar 2/3. Nah, ini udah langsung ketemu nih jawabannya. Kita tinggal sederhanain lagi ya. Min 4 ditambah 4 yang berarti sama aja kayak kita utang 6 bayar 4, berarti masih ada sisa 2 ya. Itu cara sederhana tuh. Berarti jadinya min 2 akar 2/3. Nah, ini adalah hasil akhirnya ya. Kita langsung lanjut ke nomor 9. Sudah menuju puncak sebentar lagi yang saya juga sudah tidak sabar ingin beres ya. Pilek soalnya. Oke. Nah, kalau nomor 9 ini kita disuruh untuk membuktikan identitas trigonometri. Ya. Nah, cara pengerjaannya itu jadi dari ruas kiri ke ruas kanan. Oke. Nah, sebentar. Oke ya. Buktikan bahwa sin kuadrat A sama dengan
per 1 min cos A plus sin pangkat 2A per 1 plus cos A sama dengan 2. Aduh, ini tadi saya udah jelasin. Ternyata recordannya ke pause. Alamak. Ya, jadi ini mungkin kalau ngulang ngurus durasi lama, jadi ya saya jelasin singkat nih. Jadi kita samakan dulu penyebut di ruas kirinya. Sin pangkat 2A. Ya sama kayak di soal, yang berarti jadi sin pangkat 2A buka kurung 1 plus cos A plus sin kuadrat A 1 min cos A per 1 min cos A kali 1 plus cos A. Nah, setelah itu udah kita faktorkan sin pangkat 2A-nya di pembilang. Jadi sin kuadrat A 1 plus cos A 1 plus 1 min cos A per 1 min cos A plus 1 plus cos A. Nah, kalau kita udah, berarti kita sederhanakan pembilang dan penyebutnya. Yang pembilangnya tadi 1 plus cos A plus 1 min cos A sama dengan 2. Dan penyebutnya atau perkalian sekawannya itu 1 min cos A kali 1 plus cos A sama dengan 1 pangkat 2 min cos pangkat 2A sama dengan 1 min cos pangkat 2A. Yang berarti jadi sin pangkat 2A kali 2 per 1 min cos pangkat 2 kali A. Nah, yang berarti hasilnya itu jadi ruas kiri sama ruas kanan itu sama. 2 sama dengan 2 ya. Sorry sedikit typo. Kita lanjut langsung ke nomor 10 ya. Nih langsung saya kerjakan dulu baru saya jelaskan. Nah, ini untuk ubah sin kuadrat x ya menggunakan identitas Pythagoras. Sin kuadrat x sama dengan 1 min cos pangkat 2x. Nah, setelah ini kita faktorkan pembilang. Pembilang 1 min cos pangkat 2x menggunakan rumus selisih kuadrat ya. Rumus selisih kuadrat tuh ini rumusnya nih. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B A plus B. Nah di sini berarti jadinya cos x plus, coba ya kita coba kerjakan dulu. 1 min cos x nah ini ya, cos x tambah 1 min cos x kali 1 plus cos x. Nah, sama seperti nomor sebelumnya per 1 plus cos x. Nah, setelah itu kita coret faktor yang sama di pembilang dan penyebutnya. Ya, asumsikan 1 plus cos x sama dengan 0. Nah, berarti cos x plus 1 min cos x. Ya, jadi jawabannya itu adalah cos x plus 1 min cos x. Yang hasilnya sama dengan 1. Yang berarti jawabannya adalah 1. Sekian ya penjelasan dari saya. Maaf kalau ada kurang jelas. Karena saya juga sedang dalam keadaan pilek. Dan juga rekordannya sedikit bermasalah. Jadi mohon maaf kalau sedikit tidak jelas untuk penjelasan kali ini. Nanti saya akan coba pelajari lagi dan menjadi orang yang lebih baik dan bisa mendapatkan nilai bagus di pelajaran MTK Pak Kevin ini. Sekian penjelasan presentasi perbaikan nilai tentang trigonometri dari saya. Terima kasih.